Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kepada Allah yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Kajian pada malam hari ini semoga berkah, membawa ilmu apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, kajian malam hari ini kita membahas tafsir Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 235 ya Mas ya, mudah-mudahan kalau nggak salah. 235, seperti biasa kita bacakan 2 ayat, kemudian kita tafsir terjemahkan, kita buka tanya jawab, kita buka penambahan materi jika ada yang kurang yang disampaikan oleh narasumber kita, dipersilahkan nantinya. Baik, marilah kita buka pada urutan pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi surat Al-Baqarah ayat 235 sampai 236 oleh siapa nih? Mas Unu? Siap? Boleh. Monggo Mas Unu dibacakan. 235 ya? 235 ya. Wala Juna ya? 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum sanadhkurunahunna. Alimallahu annakum sanadhkurunahunna. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu Allaha ghafurun halim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa'i ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Minta tambah satu lagi nih. Tambocio namanya, Tambocio. Ainal. Ainal minta tolong bantu dibacakan kembali Ainal supaya ada banyak mendengarkan kita kalam ilahi.
Ada repsi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fakih. Waalaikumsalam Pak Fakih, gimana kabarnya? Pak ya. Ya, Semua sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Pak Jamil, Pak Siregar, Pak Ya Samuel, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Itu repsi bukan ya? Oh iya, mana repsi? Repsi ada? Suaranya mana? Oh, repsi minta tolong itu di unmute itunya, mic-nya. Mic-nya di unmute. Repsi ada tanda itu apa namanya? Nah, coba bicara. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Kabarnya belum keluar. Yang kecil nggak? Nggak ada ya? Yang gambar kamera. Pak Jeruk. Saya Halo, mute aja ya. minta tolong dong itunya mic-nya apa backgroundnya dikecilin repsi backgroundnya ya di unmute dulu deh. Saya mute ya. Waktunya supaya agak ini nggih, minta tolong dilanjut dulu Ainal untuk dibacakan surat Al-Baqarah 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitaba ajalah Kitabu yablughal kitabu ajalahu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru wa'lamu annallaha ghafurun halim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridota wa Faridoh. Kalau berhenti faridoh. lahunna faridoh wa matti'uhunna alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri qadruhu wa mata'am bil ma'ruf. Gak ada awalnya. Mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mas Unu, terima kasih Aina yang telah membacakan kalam ilahi Al-Baqarah 235 236. Semoga
yang membaca dan kita mendengarkan mendapat pahala yang timpal yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penjelasan tentang tafsir 235, 236 akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak DRS Effendi. Monggo Bapak, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga bapak-bapak, alhamdulillah pada malam hari ini kita pertemuan melalui pengajian malam Sabtu dalam rangka keimanan maupun ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan hidup dan kehidupan kita untuk keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak-bapak, teman-teman, mari kita simak ayat yang sudah dibacakan oleh saudara kita, teman kita, Bapak Gunu dan juga adik kita Ainal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha dan tidak dosa. Suaranya kok putus-putus, supaya nggak begitu bagus. Wala junaha dan tidak dosa alaikum atas kalian bima tentang apa arotum kalian sindirkan bihi dengannya dari meminang wanita au aknantum atau kalian menyembunyikan fi antum dalam diri kalian. Alimah mengetahui Allah bahwa kalian tatat kurunahunna kalian akan menyebut mereka, walakin dan tetapi la tuwaiduhunna jangan kalian mengadakan perjanjian kepada mereka siron rahasia illa antakulu kecuali bahwa kalian berkata qaulan ma'rufa perkataan yang baik wala ta'zimu dan jangan kalian
bertetap hati, uqdatan nikahi, ikatan nikah, ayat luho sehingga sampai alkitabu adalah kepastian waktunya. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui dia ma apa di anfusikum di dalam diri kalian, fakhdaru maka takutlah kalian, fakhdaru maka takutlah kalian kepadanya, wa'lamu dan ketahuilah kalian annallaha sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, halimun maha pengampun. Bapak-bapak, teman-teman yang berbahagia, ayat ini ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menerangkan bahwa dan orang-orang yang ditinggalkan oleh suaminya, maka istri-istri diwajibkan menahan atau masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Lah, karena waktu yang sangat lama, 4 bulan 10 hari itu kan lumayan, maka kadang-kadang ada orang mungkin ya, ada bahasa kasarnya gini Pak, kalau yang meninggal itu suami, berarti yang ada kan. Kadang-kadang sudah mulai ada yang lirik atau sudah nyuting, atau sudah ada yang mulai sudah mulai ada yang nyindir-nyindir. Naksir kali Pak, ada yang naksir. Lah ini naksirnya itu sudah mulai memperlihatkan, kalau dia itu memperlihatkan, sudah mulai nyindir umpamanya begini. Aduh, kalian cantik bener. Kalau udah mulai memperlihatkan. Jadi sudah mulai ada unsur-unsur ya menampakkan rasa ingin meminang kepada wanita yang suaminya tadi. Pak Effendi suaranya agak keputus-putus Pak Effendi. Ada mic-nya nggak Pak Effendi? Mungkin agak didekatkan. Oh gitu. Ya ini bagus sih Pak. Mungkin agak dekat. Gitu. Oh, berarti tadi agak jauhan. Kejauhan Pak. Kalau ada mic-nya yang ditempel itu lebih bagus Pak. Kalau saya pakai itu mic kayak ribet Pak itu. Ini bagus ini Pak. Berarti Bapak kurang dekat tadi. Ya, berarti kurang dekat. Okay, jadi bagus. Ayat ini ada korelasi dengan ayat sebelumnya Pak, teman-teman, bahwa wanita yang ditinggal oleh suaminya itu masa iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Nah, waktu yang lama itu biasanya orang-orang sekitarnya atau mungkin laki-laki yang kenal sama dia mulai
ini menampakkan nyindir-nyindir, nyindir-nyindir untuk ingin meminang wanita tersebut. Jadi kalau hanya nyindir-nyindir itu boleh. Jadi dari sini itu ya kalau kata, jadi apa Pak Rif? Dalam Pak. Iya, nyindir-nyindir atau apa bahasanya itu? Ngincer, Pak. Naksir. Naksir tadi saya ngomongnya. Tanya sama Pak Parno yang udah pengalaman mungkin. Miftah itu ada Miftah, ditanyain bola juga boleh. Ada Pak Miftah ini. Ada Pak Miftah, ada Pak Abu Bakar, ada Pak Fakih. Anak saya juga ikut monitoring nih Pak Yugo ini di Bogor nih. Jadi kalau bahasa kasarnya gini Pak, kalau yang ditinggal itu masih, kalau bahasa kasar sekarang itu ada istilah kalau laki-laki juga, kalau perempuan janda. Kalau janda kembang mungkin ya. Masih banyak. Janda bunga. Kalau Kembang tahu. ya, duda keren atau duren, duda keren. Duren itu Pak, duren. Duda Keren. Jadi, tapi ini katanya dengan yang perempuan ini Pak. Katanya, ini kaitannya dengan yang perempuan ini. Kalau yang laki-laki bisa nggak begitu dipermasalahkan ini dalam Quran ini. Biasanya yang jadi bunga itu kan wanita gitu. Jadi boleh melakukan sindiran-sindiran untuk menikah, untuk menyembunyikan di dalam dirinya. Jadi dia nggak mau menampakkan apa itu istilahnya. Dia itu sebenarnya senang tapi nggak berani. Dia mati itu Pak. Untuk menyampaikan lah. Padahal dia menyebut-nyebut mungkin kebaikan dia, keindahan dia, kecantikan dia, itu boleh, tidak dosa. Tetapi tidak boleh melakukan perjanjian secara rahasia untuk melakukan yaitu akad nikah. Kecuali dia hanya kata yang baik saja gitu. Jadi tidak boleh melakukan perjanjian walaupun dengan sir, di sini disebut siron, dengan rahasia, itu nggak boleh. Kecuali hanya perkataan yang baik, ya. Dan juga tidak boleh menentukan kata-kata takzimu itu kan istilah azam. Azam itu menentukan dengan pasti mau melakukan nikah, nggak boleh. Sebelum waktunya masa idah itu. Sebelum waktunya masa idah itu, tidak boleh melakukan macam-macam. Ini bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya atau pasangan hidupnya. Lalu Allah mengingatkan, ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam diri kamu. Yang dimaksud di sini maafi anfusakum itu di dalam hati kamu. Pas baru masa hadapilah kalian. Jadi harus bisa menahan. Ada orang bilang kuburannya masih merah. Nunggu kering dulu.
Emang tanah merah, Pak. kuburannya disiram terus nggak kering-kering kan, nggak jadi nikah nanti. Jadi nunggu sampai waktu yang sudah habis masa idahnya. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Dan ketahui kalian sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita apabila ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita ditinggal oleh suaminya, maka kalau mereka ingin nikah, ya setelah masa idahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia hanya melakukan sindiran-sindiran aja, atau hanya menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya saja, itu boleh. Tapi tidak boleh sampaikan yang namanya akad nikah. Wala tahzimu dan nikah. Dan janganlah kalian bertetap hati, yaitu melakukan akad. Inilah aturan-aturan dalam Islam. Jadi untuk warga kita, teman kita, apabila ditinggal oleh suaminya, maka dia harus bisa menahan waktunya 4 bulan 10 hari. Inilah yang namanya masa iddah kalau ditinggal suaminya. Saya pikir itu Pak Arif sebagai pengantar. Mudah-mudahan ayat itu bisa kita pahami. Kalau belum kita paham, kita akan tanya jawab atau saling mengisi di antara jemaah yang lain. Ini ada orang tua kita, Pak Haji Amarila, ada juga yang paling muda mungkin Ainal, atau yang setengah muda Repsti, Miftah. Sama Repsti ini kan setengah muda ini. Saya pikir itu Pak Arif sebagai pengantar. Baik, Pak Effendi, ada setengah muda jadi saya ketawa, setengah muda. Kita sudah tua ini, Pak. Bukan setengah tua ini, sudah tua kita ini. Nah, 50 kan Setengah muda. Ada yang paling muda, ada setengah muda. Nggak enak juga, Pak, setengah muda, Pak. Ini ayat 235 sudah disampaikan oleh Pak Effendi, beberapa ulasan. Monggo, Bapak-Bapak yang ingin menambahkan atau ingin bertanya sebelum kita lanjut ke ayat 236. Pak Haji Amarila, Bapak Abu Bakar, Pak Haji Pakai Ambari, barangkali ingin menambahkan, atau Mas Arno, Mas Unu, dan teman-teman lainnya yang ingin menanyakan tentang ayat ini, monggo dibuka forum, dipersilahkan. Kalau dari saya lanjut aja, Pak. Iya. Pak Abu, lanjut saja dulu. Sudah cukup jelas. Dituntaskan dulu, Pak Effendi. Betul. 236. Ya. La junaha, tidak berdosa alaikum atas kalian in tolaktum, jika mentalak kalian an-nisaa, atau yang disebut istri yang lam tamasu guna, menyentuh mereka, lam tamasu guna, belum menyentuh mereka, atau
tafridun, atau kalian menetapkan bagi mereka fariidatan atau fariidah mas kawin mahar, wa matti'uhunna, dan berilah pemberian kepada mereka al-musi'i, atas orang yang mampu, qadaruhu, menurut kadarnya, wa alal muktari, dan atas orang yang miskin, qadaruhu, menurut kadarnya atau Kemampuan. kesenangan, bil ma'ruf, dengan baik, hakon itu suatu alal muslimin, atas orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menceritakan bahwa ada orang yang bukan nikah, tapi setelah dia melakukan, belum melakukan itu hubungan sesama istrinya. Atau dia belum menentukan statusnya. Belum disentuh, belum menentukan mas kawin. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah nikah itu? Di dalam ayat ini diperintahkan untuk memberikan mata. Mata itu adalah kesenangan atau sesuatu yang menyenangkan bagi istrinya, bagi yang mampu sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu juga sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau selama ini bapak-bapak dan teman-teman, mas kawin itu kan seolah-olah langsung diberikan di saat melakukan akad nikah. Jadi kalau sahnya pernikahan itu kan ada dua mempelai. Yang kedua ada saksi. Yang ketiga mas kawin. Keempat ada akad. Yang kelima ada wali. Nah, yang mas kawin itu biasanya kan disebut itu. Ternyata ayat ini kawin itu belum ditentukan. Nah, bahasa kasarnya mas kawinnya ngutang. Iya. Atau mungkin setelah nikah istrinya belum disentuh, belum diapa-apain. Nah, jika seorang suami apa yang harus dilakukan dalam ayat ini, yaitu diperintah untuk memberikan mata atau kesenangan terhadap wanita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau yang kaya ya sesuai dengan kemampuan dia, memberikan sesuai ya yang disebut musik kalimat wasi apa? Artinya mungkin orang kaya rezekinya banyak, diberikan kepada istri atau mantan istrinya tadi itu yang banyak juga, karena dia orang ada. Tapi sebaliknya kok ternyata yang nikah sama dia itu orangnya kasar. Bagaimana yang harus dilakukan? Maka di dalam ayat ini dia juga memberikan pada
mantan istrinya itu sesuai dengan kemampuan dia. Nah, inilah yang disebut adalah mata bil ma'ruf, yaitu kesempatan yang diketahui atau yang sudah tidak boleh sudah nikahnya tadi masalah utang, kalau nikah juga nggak diapa-apain, tinggal kabur, itu nggak boleh dalam Islam. Jadi tetap harus diberikan kenang-kenangan terhadap yang telah dinikahi. Inilah Islam sangat luar biasa. Jadi pernikahan itu tidak belajar kalau udah ditinggal itu aja dalam Islam kan ada beban moral. Kalau orang sudah niatin untuk nikah, tidak bisa, ya tolong diberikan tenang. Hak konstitusi yaitu kewajiban kepada orang yang berbuat miskin itu orang yang berbuat. Jadi kalau orang yang nggak mau berbuat baik ya pasti tinggal aja, belum apa-apain. Mungkin seperti itu. Nah, dalam Islam ternyata etika pernikahan itu lebih indah, tidak seperti seperti orang sekarang lah, belum melakukan nikah sudah duluan, akhirnya dia ditinggal lah. Wanita itu setelah lahir bingung, karena bingung anaknya akhirnya dibuang. Ayat 200 yaitu kaitannya dengan wanita yang sudah dinikahin tapi belum dilakukan apa-apa, itu belum jima, maka orang ini kalau dia mau mentalak istrinya itu gunaha disebut tidak bisa, boleh-boleh saja gitu. Tapi ingat, bukan berarti terus main-main. Kalau cocok terus, kalau enggak berhenti. Nah, itu enggak boleh dalam Islam. Karena ada tidak boleh main-main itu masalah nikah, talak, dan juga yang ada masalah hidup main-main. Kalau main-main, orang bisa jadi benar. Jadi Islam itu sangat berkata hukum-hukumnya tentang aturan-aturan dalam rangka untuk kepentingan wanita itu sendiri. Yang ada dalam Islam supaya manusia itu ada rasa tanggung jawab. Saya pikir itu Pak Arif dan bapak-bapak, teman-teman, kami mohon masukannya ayat yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf, dan sekarang kami serahkan kepada Pak kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi atas penjelasannya. Al-Baqarah 235 236. Sayang sekali suaranya kalau saya dengerin agak terputus-putus ya Pak ya tadi ya. Kemungkinan tadi kurang dekat atau biasanya menggunakan mic ya Pak. Kata Pak Effendi agak ribet, tapi bagus sih Pak pakai mic suaranya Pak. Mic yang di kupingnya nanti dicopot satu aja Pak. Gini. Mohon maaf nih. Monggo bapak-bapak, Pak Abu, Bapak Kiambari, Pak Jamarila, Mas Parno, dan teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, ditanyakan, monggo waktunya dipersilakan. Saya mau nanya dikit Pak nih. Iya Bapak. Tentang mahar ya. Yang menentukan jumlah mahar itu siapa sebetulnya? Yang laki atau
yang perempuan. Yang menentukan jumlahnya gitu. Ya. Kalau melihat ayat ini Pak, tafdulahunna. Jadi kalau ayat ini melihat ini yang laki-laki. Menurut kesanggupan itu. Nah, jadi yang laki-laki. Siap, kalau yang kejadian di masyarakat kan sekarang kalau misalnya ada lamaran-lamaran, biasanya yang kalau di masyarakat ya yang saya tahu itu yang si wanitanya yang meminta maharnya dia berapa. Nah tinggal sanggup apa enggak yang laki, itu bisa jadi enggak sanggup, bisa juga enggak. Nah, Bisa iya, bisa enggak. Iya. Sehingga kadang-kadang bisa terjadi karena si wanita minta mahar yang cukup tinggi, pernikahan nggak jadi. Terutama seperti di Arab itu maharnya itu tinggi-tinggi itu, mahal-mahal itu di sana perempuan. Iya ya. Nggak seperti di Indonesia hanya mungkin mahar 1 cincin. Mau kena Pak kayaknya seperangkat sholat gitu. Seperangkat sholat. Sedangkan kalau di Arab seperti Nabi aja katanya maharnya Siti Hajidah itu itu 100 itu maharnya yang diberikan oleh Nabi, yang saya dengar ya, wallahu alam. Ditanya memang gitu Pak, ditanya gitu. Nah, jadi Nabi itu waktu nikah itu ya 100 unta itu. Kalau melihat ayat ini Pak, malam tamasuhunna atau tafridu lahunna, laki-laki. Tapi memang untuk wilayah tertentu Pak, itu yang menentukan itu ada yang perempuan. Tapi kalau lihat ayat ini adalah yang, karena satu ketika kami pernah mengantar teman kita gitu, karena anaknya itu sarjana gitu, ya harus begini. Ada yang begitu juga. Nah, biasanya yang ribut ini keluarganya Pak. Nah itu biasanya yang menentukan gitu itu ada kaitannya dengan adat Pak. Ya. Nah biasanya gitu, itu kaitannya dengan adat. Karena waktu itu ada gini, dia teman segini. Nah, kalau orang Betawi beda lagi, ada bawaan, kawin. Nah bawaan itu nggak dihitung dengan mas kawin. Nah, kalau Betawi gitu Pak, ada bawaan. Jadi di sini yang adalah yang dimaksud adalah kalau ayat ini laki-laki. Tapi kalau adat istiadat tergantung wilayahnya. Memang saya pernah ngakuin Pak pengalaman seseorang gitu, itu juga gitu. Nah, jadi kurang terimalah yang dibawa calon suaminya itu. Karena tapi saya perhatikan tetap nikah juga gitu. Seperti itu. Pak Arif? Oke, Pak. Ya. Jadi kalau lihat konteks ayat ini itu yang laki-laki. Tapi kalau di kebiasaan di masyarakat itu tergantung, ada yang menentukan pihak. Bisa Pak, kesepakatan dari kedua pihak. Sementara kalau itu ini kan yang di ayat ini kan yang sudah menikah tapi belum menentukan apanya, belum menentukan maharnya gitu ya. Dia sudah menikah sebetulnya cuma belum disentuh
artinya belum ada pernah campur dengan istrinya, nah boleh dia mentalak. Itu nanti Bapak insya nanti itu ayat berikutnya itu. Iya, 236. Iya, 37 nanti. Nah, dia sudah menentukan. Oh iya. Waqad faradtum lahunna faridah. Ya itu kan 236, Pak. Ya. Nah, kalau yang tadi itu memang belum menyebut masnya dan juga belum melakukan apa-apa terhadap istrinya, maka seorang suami kalau dia ingin pisah atau mentalak, intinya dianjurkan untuk memberikan mata atau kesenangan. Kalau mata itu kan pemberian sukarela, kalau mahar kan kewajiban, Pak. Artinya mahar itu kan sewaktu pernikahan pertama. Kalau mata itu mereka sudah nikah, tapi diceraikan juga karena belum ada campur. Nah dia itu laki-laki kalau di sini yang menentukan berapa dia kemampuan yang ngasih itu. Dan yang saya pertanyakan tadi itu mahar pada awal daripada pernikahan itu siapa yang menentukan tuh jumlahnya? Apakah harus ada perundingan atau hak daripada laki-laki atau hak daripada perempuan? Kalau di dalam ayat ini kan tafridu lahunna, Pak. Kalau lihat konteks ini kan laki-laki. Nah, memang ayat ini belum menjelaskan mas kawin yang akan diberikan itu berapa, belum ada. Nah, tapi kalau melihat konteks ayat ini yang laki-laki, Pak. Nah, mas tafridu lahunna faridah. Tafridu lahunna dalam tafsir itu adalah mas kawin atau mahar. Kembalinya ke perempuan. Kalau struktur bahasa. Ustaz Fendi. Ya. Melihat kondisi yang memang sedang dibicarakan ini, Ustaz. Ya. Berarti sebenarnya kita harus kembali kepada Al-Quran. Kalau sudah memang itu laki-laki yang menentukan, tinggal bagaimana cara dilakukan. Pemerintah MUI sudah harus memberikan edukasi sehingga kebiasaan adat istiadat yang selama ini rata-rata termasuk di semua daerah seolah itu hak perempuan yang menentukan. Walaupun nanti ada kompromi antara calon mempelai berdua, ada kalanya juga keluarga perempuan turut campur dan sebagainya, tapi kita semua harus tetapkan kembali bahwa sebenarnya itu dari laki-laki. Dan sampai saat enggak terjadi ada kala silang sengketa sampai tidak jadi pernikahan dan lain-lain, apalagi orang kampung sudah tahu orang tua itu seperti apa, minta sebanyak-banyak ini. Orang itu seperti ini, itu menolak laki-laki itu minta sebesar-besarnya karena saudaranya itu dulu pernah bikin kita begini-begini. Itu yang sering terjadi, itu yang sudah jadi kebiasaan. Ini harus dirubah. Kita sudah lari dari firman Allah kalau begitu, karena sekarang ini perempuan yang menentukan apa-apa. Perempuan di mana-mana, perempuan dari Sabang sampai Merauke perempuan. Nah sekarang kita harus ada perubahan, kita harus kembali. Tinggal bagaimana kompromi antara calon perempuan dan laki-laki, itu urusan mereka. Yang jelas perempuan itu bilang karena calon suaminya belum punya pekerjaan tetap dan lain, ya udah gini, udah saya sepakat nanti kalau kamu kita kasih, kamu minta berikan saya ini aja, ya sudah dengan keluarga saya bisa jadi. Itu kan bisa dari kompromi belakang-belakang, tapi yang jelas laki-laki yang menentukan. Sekarang masih simpang siur nih Pak, benar apa kata Pak Haji Amariga tadi, kondisi sekarang sama seperti itu. Ya mudah-mudahan ada edukasi dari pemerintah atau majelis ulama Indonesia, para ulama untuk
membenarkan itu supaya harus kembali kepada yang sebenarnya, jangan sampai karena adat istiadat dan kebiasaan akhirnya pernikahan yang memang sakral ini menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat tertentu. Kayak di Sulawesi Selatan misalnya, mohon maaf, kalau kasih nikah anak itu maaf saja, ada kala orang tua anak perempuan nikah langsung modal dagang sudah ada. Maaf itu, mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Tapi kalau dulu itu orang tidak berani kawin sama perempuan Bugis. Karena sudah pikir kalau bukan kamu orang mampu, jangan coba kawin anak yang Bugis. Itu mudah-mudahan dulu saja, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kami kira maaf seperti itu Pak Ustaz. Mudah-mudahan pola kebiasaan ini kita bisa berubah pelan-pelan, bahwa apapun juga bahwa laki-laki yang menentukan itu bisa menjadi kompromi di belakang layar antara mereka berdua dan keluarga, itu soal nanti, tapi itu secara hakiki itu laki-laki. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mungkin ditanyakan atau ditambahkan? Mas Parno biasanya suka tanya, monggo Mas. Belum ada, Pak. Belum ada. Pak Fagi? Pak Fagi ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditambahkan barangkali? Monggo. Sebenarnya ada, Pak. Baik. Jam 9.06 Bapak. Oh gitu. Nggak terasa ya Pak waktunya. Nikmat ternyata ngaji kita itu, alhamdulillah. Mulainya juga nggak telat, Pak. Pak Arif, Yeah. belum ditutup sedikit saya laporan hasil hari Ahad yang lalu saya ketemu yang menjual tanah itu. Yeah. Saya udah ketemu kakaknya yang tua atau saudaranya sama adiknya. Itu dijual. Tapi ada yang adiknya yang kedua atau adik dari yang tua itu, dia WA ke saya, masih belum diizinkan untuk dijual, tapi masih ini tarik menarik Pak, tunggu aja dulu gitu. Oh. Okay. Saya sudah ngomong karena SPPT-nya itu kan kayaknya belum dibikin. Saya sudah sepakat kemarin kalau nanti memang mau dijual belum ada SPPT-nya, kan dibikin SPPT dulu mengikuti saudaranya yang ada itu. Karena kalau kemarin milik saudaranya itu kan kita nggak tahu, saya ngomong apakah sudah habis atau belum. Kalau sudah habis, otomatis kan ini nggak bisa ikut gitu loh Pak. Harus bikin baru lagi. Saya sudah menawarkan. Nanti kalau memang belum ada bikin SPP, bisa pakai uang yang kita bayarkan itu biayanya, saya ngomong seperti itu. Tapi terus saya, Pak Pendi, ya Pak, itu kalau nggak salah prosedurnya kan mestinya kan itu SPT-nya itu juga langsung dipisah. Untuk memisahkan itu harus ada akta waris. Iya Pak. Atau fatwa waris lah, kalau di kampung barangkali fatwa waris dari kelurahan. Iya. Kalau di kota seperti di Jakarta itu sudah harus notarial itu. Notarial ada juga. Kalau dulu kan pernah camat jadi bertindak sebagai notaris, tapi sekarang nggak lagi. Tapi kalau yang akta jual beli masih ini Pak, masih. Kalau di kampung atau desa itu masih camat. Camat ya. Mungkin juga. Jadi barangkali perlu ditanyakan di sana itu yang mengeluarkan fatwa waris itu siapa? Lurah apa camat gitu. Jadi yang kita perlu pegang itu dulu Pak. Harus ada fatwa waris untuk menghindari nanti
terjadinya kesalahpahaman di antara mereka yang membagi waris. Setelah itu baru dibuatkan SPT yang terpisah-pisah. Jadi iya Pak, kemarin saya udah ngomong Pak, dia anaknya yang tua sudah cerita, karena ini asal usulnya dia tahu, dia cerita. Cuma kan itu dibagi-bagi, sebagian sudah dibikinin surat, sebagian belum. Lah ini yang dijual kayaknya belum ada, jadi istilahnya secara fisik dia yang menguasai Pak, ada istiadatnya itu. Tapi dia secara hukum negara belum pernah bayar pajak itu. Kemarin sudah kita ukur Pak, bahkan sudah saya bayar juga. Anak yang gontot itu yang pertama kan yang mau jual, terus saya izin sama yang tua atau yang lebih tua dari anak itu. Pertama dia WA ke saya, sebelum ketemu saya jangan dibayar dulu. Akhirnya sudah saya temuin Pak 4 mata. Nah, terus kemarin setelah saya ukur, dari adiknya yang itu ya ke saya, jangan dibayar dulu Pak, belum Bapak mau beli berapa katanya gitu. Nah saya sudah jawab, kalau belum ada kesepakatan dari ahli waris, surat pernyataan itu mau dijual dan juga SPT, kami belum berani melakukan transaksi. Itu yang saya sampaikan Pak kemarin hari Ahad yang lalu. Tapi kita tunggu aja Pak. Biasalah masih tarik ulur Pak. Masih tarik ulur. Kalau saya Pak Effendi pinginnya sih dari keluarga mereka itu clear dulu, clean dulu, jelas semuanya, baru berkumpul bersama-sama Pak. Artinya supaya tidak ada yang kayak tadi WA ke Bapak, jangan dibayar dulu Pak sebelum ada saya. Nah itu agak ngeri itu menurut saya sih. Jadi nanti seperti Bapak yang sampaikan tadi, jadi kita tenang-tenang aja Pak Effendi. Anggap aja kita itu pegang uang dan ya butuh nggak butuh juga kita tetap perluasan, tapi ya yang penting jelas gitu aja Pak, clear gitu siapa, termasuk pajak tadi yang belum dibayar tadi juga mesti jangan sampai kecolongan kayak yang pertama ternyata berapa tahun belum dibayar. Nah, mudah-mudahan pengalaman yang kita sudah punya itu kita bawa untuk transaksi kali ini gitu Pak. Menurut saya itu. Dan saya juga pengalaman itu Pak Arif. Ini yang punya juga yang tanah yang di atas itu juga sama Pak. Makan ini yang ke bawah ya. Nah kemarin itu sudah saya ukur Pak. Bahkan saya nyuruh seseorang itu yang untuk mengukur bersama itu yang ukur itu saya kasih ongkos ngukur itu 100.000 gitu. Terus jumlahnya itu hampir 700 berapa gitu Pak. Jadi waktu mengukur yang darat itu kan ada tanah lebih itu Pak, dibagi lagi. Karena itu kan belum masuk kemarin Pak, kita ngukur itu masih kurang lebih 1 km atau berapa itu, kan ada yang nonjol ke bawah, ada yang itu juga dihitung kemarin. Kedua, setelah sawah itu juga naik lagi Pak, kalau nggak salah kurang lebih 2 meter. Saya kira begini Pak Pendi, seperti dikemukakan oleh Pak Arif tadi, kita jangan terlalu masuk terlalu dalam sebelum ada kejelasan pembagian waris di antara mereka. Itu yang intinya Pak. Ya. Soalnya kalau di kampung itu bisa terjadi, jangankan di yang untuk kuburan, musola aja
bisa jadi batal diambil sama ahli warisnya, wakaf yang diserahkan oleh orang tuanya, cuma tidak pakai surat. Itu ya, itu banyak kejadian itu yang untuk musola, untuk masjid digugat sama ahli waris yang ada karena suratnya memang nggak ada. Dulu kan orang mewakafkan kan hanya dengan lisan aja. Cuma itu dulunya memang nggak pakai surat. Tapi yang belakangan ini orangnya yang ahli waris menggugat, akhirnya terpaksa diserahkan itu wakaf itu dari yang sudah jadi musola segala macam. Jadi kesimpulannya saya kira begini Pak Effendi, ya kita tetap bertahan, mereka itu kalau memang kita mau beli itu mereka buatkan dulu surat fatwa waris. Kalau itu sudah ada, saya kira pembuatan SPT nggak susah. Kita perlunya SPT itu untuk menentukan berapa utangnya yang sebetulnya SPT itu yang harus menjadi tanggungan kita. Siap bisa jadi 10 tahun nanti, karena dari pemerintah itu minimum 10 tahun dicek itu. Saya kira gitu aja Pak Pendi. Ya, terima kasih Pak, terima kasih ya. Kita memang belum ini setelah saya lihat terima kasih Pak. Suaranya putus-putus Pak. Iya, suaranya Pak Pendi. Kalau suara saya putus-putus nggak Pak? Nyambung Pak Amarilla bagus, sinyalnya bagus. Nyambung terus. Suaranya kecil Pak. Mungkin pengaruh tadi itu enggak speaker. Iya Pak Arif, saya pikir itu aja. Ini Pak. Informasi secara lesan ya. Saya lihat sampai saat ini juga belum ada berita lagi tindak lanjut setelah pertemuan hari Ahad yang lalu itu. Iya Pak. Saya juga tunggu aja, saya tenang-tenang aja. Nah, itu Pak, tenang-tenang aja Pak. Seolah-olah nggak butuh, tapi sebenarnya kita butuh. Tapi kita menang Pak, kita pegang duit gitu aja. Istilahnya begitu, kayaknya. Beli raja Pak. Nah, kayak bos aja Pak. Yang penting kan Bapak udah pegang duit gitu, jadi kaya gitu. Kemarin itu sempat anak yang tua itu meminta uang 5 juta Pak, saya ngomong saya nggak berani, saya gitu kan, karena ini harus jelas lebih dulu, saya katakan gitu. Ini uangnya jamaah gitu aja Pak, beres. Iya, saya ngomong gitu juga Pak. Nah itu cara-cara yang begitu, itu gejala yang nggak baik itu Pak. Iya, takutnya itu tadi loh. Takutnya begitu. Iya, karena belum jelas fatwa warisnya, jadi bagian-bagian siapa nggak jelas itu mereka. Akhirnya nanti yang satu keluarga abang adek berantem. Sempat kalau di kampung bisa bacok-bacokan itu, yang satu yang abang adek. Aduh, ninggalin tanah berat ya Pak ya. Yang paling enak ninggalin ilmu. Iya. Kasih ilmu, anak-anak udah belajar, terserah di sana. Saya ingat tadi Pak Haji Amarilla bacok-bacokan itu sudah saya ungkapkan. Yang 2 anak itu saya ngomong sampai gara-gara ini bisa antar keluarga, saya gitu kan. Itu tolong musyawarah. Yang saya kira yang perlu dimintain itu kepada si ini Pak, yang mau menjual itu. Kami mau membeli kalau sudah ada ini gitu Pak syaratnya. Ada fatwa waris, ada SPT, baru kami mau bayar, gitu aja saya kira Pak. Iya Pak, terima kasih.
Oke Pak, cukup ya Pak, waktunya 19 ini. Jadi saya cuma ingin menambahkan atau mengingatkan kembali bahwa pengajian minggu depan ini kalau lihat tanggal sudah tanggal 2 Oktober, kemudian hari Ahadnya masuk di tanggal 4. Apakah kita mau melaksanakan kajian duha atau kita tunda atau bagaimana nih Bapak-bapak, karena udah masuk bulan Oktober nih minggu depan. Mestinya PSBB loh ini. Jadi sementara ini kan sholat Jumat masih diperbolehkan, Pak. Oke. Jika tetap protokol. Nah, kita tetap pengajian tetapi menggunakan protokol lain. Gitu. Supaya nggak apa? Inilah nggak vakum, Pak. Oh, siap. Mas Unu bisa mendengarkan? Ya. Mas Gimana, Unu, Pak? kajian duha tetap dijalankan. Nah ini kita mau menggunakan Google Meet begini atau cukup menggunakan YouTube aja kira-kira untuk duha? Boleh pakai Google Meet begini juga. Boleh ya Mas ya, pakai Google Meet. Biar ada interaksi juga, Pak Arif. Kasihan juga mungkin bapak-bapak Pak Amarila yang jauh tentunya, Pak Fakih yang mungkin nanti bisa monitoring atau bisa mengajukan pertanyaan ketika kita melalui Zoom meeting ini Pak Effendi. Jadi ketika kita tampilkan barangkali kita appreciate, kita hormati bapak-bapak jamaah kita yang melalui online diberikan waktu Pak Effendi untuk mengajukan pertanyaan supaya hidup Pak Effendi. Kurang lebih seperti itu kalau Mas Unu mau memfasilitasi menggunakan Google Meet. Mungkin nanti kita setting Ustadznya supaya sebelum jam 9 sudah selesai. Kurang seperempat sudah ini Pak, sudah selesai materinya. Mungkin itu ya, seperempat itu untuk. Jadi harapannya setuju ya Pak. Jangan jam 9 kurang 5 menit baru selesai sehingga enggak mulainya jam 7 apa? Kalau 9 kurang 5 menit terus, jadi kita jam 9 kurang seperempat udah yang ngasih materi udah selesai, jadi 15 menit jam 9 sudah selesai gitu. Jadi tetap gitu. Kita sudah ini ya, nanti kita setting seperti itu. Jam 7 belum pernah terjadi Pak Haji Amarila. Jadi jadi pasti setengah 8. Setengah 8 ya. Kayaknya begitu. 8 jam 7:15 bisa kita mulai. 7:15 Pak. Cuma yang jadi masalah kan kita Pak, masalahnya itu. Nah itu jamaahnya belum pada kumpul Pak. Kalau masih pagi biasanya datangnya ya paling saya liatin 7:30 lah. 8 Pak rata-rata. Ya Mas Marla ya 7:30 ya. Kurang lebih. 7:30 aja Pak Effendi. Kalau dipagiin lagi ya itu tadi jamaahnya belum pada kumpul, belum pada datang. Tapi dipadetin aja Pak, benar yang Pak. Jadi Pak. Takutnya jadi 8.45 ya Pak ya, 8.45 udah selesai, jadi 15 menit untuk tanya jawab. Supaya yang dari luar bisa tanya gitu. Ya betul. Supaya yang dari jamaah dari luar inginnya bisa interaksi gitu. Kak Mas Unu juga bagus juga sih idenya. Jadi jamaah-jamaah yang dari luar ini bisa semangat gitu. Mas Parno ada yang mau disampaikan tentang duha? Belum ada. Milo Insya Allah tak siapin. Kelihatannya ditambah aja Mas. Iya itulah. Kok nggak kelihatan kacamatanya? Lagi nggak membaca Pak. Ya. Kalau membaca itu biasanya dipakai untuk nyambung ya. Oke. Ya. Maklum Pak. Pak Bang, milonya kayaknya laku Pak.
Iya, insya Allah tak sampai nanti. Tambah aja nggak apa-apa. Nah. Kemarin berapa ya? 2 renteng, Pak. 2 renteng itu 20 biji. 20 biji. 20 20 saset. biji. Ya. 20 saset, Pak. Bukan biji. Besok 30. Wah. Ya. Kalau sampai milonya 40 nanti Pak Haji Amarila pasti datang Mas Parno, tenang aja. Insya Allah, ditungguin. Kirim online aja lah. Kirim online. Oke, Saya kirim lewat WA aja, Pak ya. Pak Fakih, barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya cukup. Cukup nggih. Baik, Mas Uno sudah cukup semuanya. Iya. Waktunya sudah malam, marilah kajian yang disampaikan pada malam hari ini Al-Baqarah 235 236. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, untuk keluarga kita, Amin. orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian. Oh Pak Effendi, hilang nih kayaknya telepon saya nih. Ada apa ya? Terima dulu, Pak. Oke. Assalamualaikum. Oh, baterainya habis. Berarti pas. Saya langsung tutup ya Pak. Bapak ada mau kirim-kirim salam? Kayak di radio Pak. Baik. Silakan ditutup aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Marilah kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika Allahumma wa Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semoga kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa masih bertemu pada pengajian-pengajian yang akan datang. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uno, monggo dilanjut. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Uno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih. Lebih. Jadi tutup. Ya kan? Itu. Pada sore. Mau lupa sampai setnya merah. Pencet merah mati.
Amin.